Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Kembali lagi dengan saya Rawdatul Jannah. Kali ini di channel YouTube ingin menjelaskan pengertian ilmu komunikasi, yaitu ilmu komunikasi kelompok dan ilmu komunikasi organisasi. Ingin tahu menjelaskan dan sebagainya, ikut simak video berikut. Oh iya, jangan lupa like and comment. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang ilmu komunikasi yang berjudul komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Dosen pembimbing Bapak Dedi Riyadi Saputro M.Com. 1. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Menurut Anwar Arifin, Mikhail Burgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui sebagai berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua, definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan mengandung mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang di tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Karena itu, kebanyakan teori komunikasi antar pribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok. Sifat-sifat komunikasi kelompok. 1. Kelompok komunikasi melalui tatap muka. 2. Kelompok memiliki sedikit partisipan. 3. Kelompok bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. 4. Kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. 5. Anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Fungsi komunikasi kelompok. 1. Hubungan sosial. 2. Pendidikan. 3. Fungsi persuasi. 4. Pemecahan persoalan dan membuat keputusan-keputusan. Sebagaimana contohnya dalam gambar berikut. 2. Komunikasi organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berapa cara kerja dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya, memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya, yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang terjadi, penghambat, dan sebagainya. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan tersebut adalah untuk bahan telaan untuk selanjutnya menyajikan suatu konspeksi
komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi dengan menentukan situasi tertentu pada suatu saat komunikasi dilanjutkan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Proaksi dan regulasi. Menentukan tujuan organisasi, menentukan area permasalahan, mengevakuasi performa, memberikan komando, instruksi, memimpin dan mempengaruhi inovasi, mendapatkan informasi baru, cara mengkomunikasikan sesuatu yang baru dalam sosialisasi dan perbaikan harga diri anggota. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.